Shalom, saudara. Ada satu kalimat yang sudah mendarah daging dalam hidup saudara yang harus dihapus. Terpaksa harus dihapus, terpaksa harus di-delete dari kamus kehidupan saudara. Karena itu menyebabkan banyak kegagalan. Kalimat apa itu? Menunggu adalah hal yang paling membosankan. Ini dia. Kenapa harus dihapus dari pikiran saudara? Mari saya beritahu saudara dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 sampai yang ke-17 dan Lukas pasal yang ke-6. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5, seseorang yang bernama Abram diberikan janji Tuhan untuk dia memiliki keturunan, dan keturunannya adalah sebanyak bintang di langit. Berarti banyak sekali, saudara. Itu ayat 15. Tapi di ayat yang ke-16, rupanya Abram dan istrinya tidak sabar dalam menunggu janji Tuhan, sehingga istrinya Abram mengambil keputusan untuk memberikan hambanya, budaknya, untuk dikawini oleh Abram agar mendapatkan keturunan. Saya bacakan buat saudara Kejadian 16 ayat yang kedua. Kata istri Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku ini. Artinya kawini hambaku ini. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Kan gitu. Dan saudara tahu, kedua suami istri tidak sabar, dan hasil dari ketidaksabaran Abram dan istrinya, saudara bisa baca di situ, kesulitan demi kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan, bahkan dalam rumah tangga mereka. Dan bahkan kesulitan itu juga melanda dunia ini sampai hari ini, saudara, karena ketidaksabaran mereka. Untuk yang ini ada penjelasannya tersendiri nanti buat saudara. Dalam hal ini makanya saya berkata buat saudara, hapus kalimat menunggu, itu membosankan dari kamus hidup saudara. Sebab saudara harus tahu dan saudara sadar, sebab dalam hal apapun saudara harus menunggu. Mie instan yang berlabel instan sekalipun, saudara harus menunggu. Fast food se-fast apapun, secepat apapun, saudara tetap harus ada menunggu, saudara. Sebab begini, ada jarak antara pengharapan atau permintaan saudara dan terjadinya harapan atau permintaan saudara. Ada jarak permintaan dan terjadinya, dan itulah di situ, waktu di situlah saudara harus menunggu. Dan menunggu itu bukan berarti saudara harus diam dan pasrah. Ya kalau dapat ya nggak dapat nggak apa-apa, ya nggak dapat juga nggak apa-apa deh. Kalau dapat juga syukur. Hei, itu bukan pasrah, saudara. Pasrah dan berserah beda. Itu tidak melakukan apapun. Tetapi berserah itu begini, saudara. Saudara tetap melakukan apa yang harus saudara lakukan. Tetap bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan dengan tetap berdoa dan melakukan firman dengan tetap semangat. Nah itu dia. Jadi yang pertama yang harus saudara lakukan sementara menunggu itu tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi, saudara harus tetap melakukan apa yang harus saudara lakukan, dan tetap bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin dengan berdoa dan melakukan firman dengan semangat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus saudara lakukan ketika saudara menunggu adalah apa? Menunda kesenangan. Apa maksudnya menunda kesenangan? Begini, saudara, ada sebuah penelitian di Universitas Psikologi, Fakultas Psikologi di Amerika. Penelitiannya adalah dikumpulkan beberapa anak yang berusia sama 5 tahun, lalu kemudian mereka dibagikan permen coklat. Mereka dibagikan permen coklat. Lalu yang membagikan berkata begini, anak-anak, permen ini boleh dimakan setelah 3 jam. Kalau anak-anak nanti 3 jam belum dimakan coklatnya, nanti akan ditambahkan hadiah yang lainnya. Lalu mereka ditinggal. Setelah ditinggal, apa yang terjadi, saudara? Ada yang langsung memakan permen coklatnya. Ada yang bermain. Sementara bermain, setelah 1 jam, saudara, dia nggak tahan, dia kembali dan dia memakan coklatnya. Tapi ada anak yang tetap bermain, mereka tetap senang, dan kemudian dia tidak sama sekali tidak memakan coklatnya. Dan ternyata saudara dalam menunggu, saudara tidak bosan, saudara bisa tetap bercanda, saudara bisa bermain, saudara bisa melakukan hal yang lain, sama seperti anak ini. Dan kemudian setelah 3 jam kembalilah orang ini, dan kemudian peneliti ini, dan kemudian dia melihat ada yang langsung dimakan habis, ada yang masih sebagian, ada masih utuh, saudara. Dan setelah itu yang masih utuh, dia diberikan hadiah yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak, dan permen coklat yang lebih banyak lagi. Lalu penelitian belum selesai sampai di situ, saudara. Penelitian berlangsung dan tetap diadakan setelah 30 tahun kemudian. Setelah 30 tahun kemudian, anak-anak yang tadinya diteliti dilihat, saudara, ternyata ada perbedaan yang besar dan serius antara anak-anak yang bisa menunda kesenangan dan mereka yang langsung memakan coklat, yang tidak bisa menunda kesenangan mereka. Kalau mereka karyawan, sama-sama karyawan, saudara, yang bisa menunggu, yang bisa menunda, karirnya lebih baik, gajinya lebih besar daripada mereka yang tidak bisa menunggu. Kalau mereka pengusaha, usaha mereka yang bisa menunggu ini jauh lebih berkembang, jauh lebih besar, jauh lebih kaya daripada mereka yang pada waktu kecil tidak bisa menunggu. Yang jelas, saudara, anak-anak yang bisa menunggu dan menunda kesenangan ini hidupnya lebih baik, karirnya lebih sukses, dan mereka lebih kaya daripada anak-anak yang tidak bisa menunggu. Ini dia. Hari ini saudara harus mulai belajar untuk menunggu.
dengan cara menunda kesenangan saudara. Sebab waktu terjadinya apa yang saudara minta, waktu terjadinya yang saudara tunggu itu perlu waktu saudara. Kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Banyak orang yang mendengar firman, percaya, semangat, pengharapan baru, dapat pengharapan baru, tapi tetap tidak terjadi. Karena apa? Tidak sabar menunggu. Ini dia. Hari ini saya berkata buat saudara, bila ada di antara saudara yang sedang menunggu janji Tuhan, apapun itu, dalam pekerjaan, pelayanan, pasangan hidup, keturunan, dan sebagainya, tetaplah tekun. Yang pertama, tetap melakukan pekerjaan saudara, apa yang harus saudara lakukan, dengan mengupayakan semaksimal mungkin, dengan berdoa dan percaya firman, dan melakukannya dengan tetap semangat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara harus belajar, dan saudara harus bisa menggunakan menunda kesenangan saudara. Jangan sekali-kali mencari jalan keluar dengan menggunakan akal dan kekuatan saudara sendiri. Saudara akan menemukan kesulitan yang tidak pernah saudara bayangkan. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.